Oke, semuanya selamat datang kembali di Sunday Talk Show pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 dan sebuah kebahagiaan dan kehormatan untuk saya kembali dapat hadir dan kita dapat berbincang-bincang bersama dan memuji menyembah Tuhan bersama pada malam hari ini, hari yang indah. Dan hari ini kita akan ada worship dan sharing bersama teman saya Andrew. Kita akan berdiskusi dengan beliau ya, dengan Bro Andrew, dan kita akan berbincang-bincang juga worship bersama. Dan kiranya semua yang kita lakukan malam hari ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman semuanya yang hadir. Dan ya memang kedepannya kita akan selalu melakukan ini setiap akhir bulan supaya ada sesuatu yang berbeda. Oke, kita akan invite teman kita Bro Andrew pada malam hari ini ya. Ko Andrew si worship Tuhan bersama dan memulai live malam hari ini. Oke. Halo Ko. Oke, halo Neil, Mantap, happy Sunday. mantap. Happy Sunday, asik. Oke, so What's up? bakal lama-lama lagi ya. Mungkin sebelum kita ngobrol untuk ketiga kalinya di sepanjang hari ini, sebulan kita ngobrol lagi ya. Kita siapkan hati kita sama-sama. Kita menyembah Tuhan dulu, kita worship Tuhan dulu. Dan mungkin aku akan worship Tuhan ya. Setelah itu nanti sesudah aku disusul oleh Ko Andrew, dan setelah itu nanti kita akan sama-sama ngobrol bareng-bareng ya tentang pengenalan akan Tuhan, juga tentang pentingnya juga berkomunitas dan hal-hal seperti itu, juga tentang membahas juga tentang kehidupan Ko Andrew yang pastinya jadi berkat juga buat teman-teman semua yang hadir malam hari. So, tanpa lama-lama lagi, yuk kita siapkan hati kita, kita berdoa dan kita masuk ke dalam penyembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau ambil momen ini Tuhan, kami mau ambil waktu ini Tuhan, yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami Tuhan, untuk kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Tuhan, untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan melalui perbincangan hamba dengan Ko Andrew Tuhan, melalui setiap diskusi yang kami lakukan nanti Tuhan, melalui worship kami juga Tuhan, Engkau dapat hadir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikannya, akan menyaksikannya juga Bapa. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita sembah dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku datang padamu, sujud di hadapanmu, ku bawa hidupku menyembahmu Yesus. Ku datang padamu, sujud di hadapanmu, ku bawa hidupku menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat tanganku menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku angkat hatiku
menyembahmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat hatiku menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat hatiku menyembahmu. Mari dengan lebih sungguh nyatakan ku sembah. Ku sembah kau, Yesus. Yes, Lord. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat tanganku menyembahmu, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat hatiku menyembahmu. Oh, ku angkat hatiku menyembahmu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus. Syaralabayase, kami tinggikan namamu, kami muliakan, kami agungkan nama Yesus. Kau yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Oh, kami sembah Kau. Syaralarabayase, kararabayase. Tangan kami terangkat padamu. Kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Kau Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syararabayase karanamu, kami mau nyatakan kami cinta Kau Tuhan, kami cinta Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus. Lebih dari
segala yang ada. Ku cinta Kau, Yesus. Kami mau katakan lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya. Ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Ku mengasihimu Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Kami cinta Kau Tuhan. Kami cinta Kau Yesus. Dengan hidup kami, dengan hati kami mengasihimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Nyatakan. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku sembah Kau Yesus. Nyatakan ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu. Ku sembah Kau Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya di hadirat-Mu tempat yang kami rindukan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Mungkin pada saat kami merenungkan kebaikan-Mu, ada banyak kebaikan-Mu tidak kami sadari. Pada saat kami masih bisa bernafas, pada saat kami masih bisa membuka mata kami, pada saat kami masih bisa mengerjakan apa yang kami kerjakan, itu semua hanya karena Engkau baik. Terus sertai kami Tuhan, terus lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Yesus, pernaikkan korban syukur-Mu pada malam hari ini, naikkan penyembahan-Mu. We worship You, hallelujah, hallelujah. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik,
Kau selalu baik Tuhan Yesus. Mari nyatakan pujianmu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan kedalaman hatimu sama-sama nyatakan pujian ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lebih dalam lagi nyatakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan kami mau bersuka.
Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik. Kau selalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya, atas kebaikan-Mu, atas rencana-Mu, atas kasih-Mu, atas segalanya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Saat kami masih bisa berkumpul Tuhan, saat kami masih bisa memuji meninggikan nama-Mu, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terus sertai tiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami butuh Engkau di setiap kehidupan kami. Kami perlukan Engkau. Ya Tuhan Yesus, pimpin setiap kami Tuhan. Mungkin beberapa dari kami hidupnya sedang baik, mungkin beberapa dari kami hidupnya sedang dalam pergumulan, tapi kami percaya Tuhan, rencana-Mu gak pernah gagal. Tutup bungkus kami Tuhan pada malam hari ini. Kalau sekarang nih kamu mau sharing Tuhan, Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu ini akan bukan sharing Tuhan. Biar apapun yang akan kami sharingkan, apapun yang akan kami diskusikan, itu semuanya isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Biar lawatan-Mu memenuhi setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Yang percaya dan siap untuk mendengarkan sharing, katakan amin. God bless you guys. Sorry, gue lagi agak batuk, jadi nggak bisa terlalu maksimal. Nggak apa-apa. Santai-santai. Memang kita hari ini santai-santai aja, jadi nggak ada yang serius-serius seperti biasa. Sambil minum ya. Santai-santai. Kalau lagi gatal banget tenggorokan. Asal minumnya masih air putih ya, nggak apa-apa. Kalau yang nggak air putih jangan. Air putih. Nggak berani juga minum yang lain, bahaya. Iya. Oke. Gue mungkin sebelum kita lanjut ngobrol, gue pengen tahu nih, mungkin juga teman-teman pengen tahu gitu kan, kalau orang kepoin IG lu kan, liatin story lu atau liatin feed lu kan, rata-rata tuh entahkah itu soal makanan, kalau enggak ya sedikit mungkin ya soal kerja, walaupun jarang sih gue lihat ya seringnya tentang itu, kalau enggak tentang pelayanan, tentang ya pokoknya bawa-bawa rohani lah gitu. Pengen tanya sih, lu sejak kapan sih transformasi jadi kayak pribadi yang bisa gue bilang tuh kayak mungkin bukan apa ya, mungkin kayak lebih rohani gitu loh, ketimbang orang-orang seusia lu di luar sana yang mempunyai mungkin segala kemurahan kebaikan Tuhan, tetapi hidupnya tuh kayak enggak dekat sama Tuhan gitu, enggak rohani. Lu sejak kapan gitu bisa jadi kayak rohani gini? Kalau ngomongin rohani ya sebenarnya istilahnya pada saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu harusnya kita akan seperti itu. Setiap kita akan seperti itu. Karena kita sebagai manusia kan kita kan ada tubuh, jiwa, dan roh kan. Itu yang membedakan kita dengan binatang gitu. Betul. Pada saat awal kita diciptakan kan Tuhan menghembuskan nafas itu kan. Iya. Tuhan menghembuskan nafas. That's why kita sebagai manusia tuh pasti punya desire untuk mencintai Tuhan kita. Karena memang kita didesain sebenarnya seperti itu. Begitu nih. Memang kita seharusnya didesain seperti itu. Tapi mungkin kan pengalaman setiap orang pribadi sama Tuhan berbeda-beda gitu. Ya, aku mau mendoakan teman-teman semua. Mungkin saat-saat ini mungkin teman-teman ada yang hidupnya sedang kering. Mungkin ada yang sedang down gitu loh. Ya, aku juga pernah mengalami itu kok. Namanya kita manusia kan.
Daniel juga manusia, aku percaya Oh pasti iya dong. pasti pernah mengalami yang namanya kekeringan, yang namanya bosan gitu loh. Tapi itu balik dari diri kita sih teman-teman, apakah kita mau memilih untuk berlama-lama di sana, atau kita mau memilih untuk percaya. Karena kan iman itu kan percaya tanpa kita melihat kan. Kadang kita sebagai manusia kita harus melihat dulu baru percaya. Itu makanya jangan sampai kebalik teman-teman. That's why kita harus percaya dulu, baru kita akan melihat kemuliaan Tuhan di sana. Karena Alkitab kan mengatakan iman sebiji sawi aja kita bisa memindahkan gunung. Seperti itu. Nah kalau ngomongin soal turning point di hidup aku, itu terjadi mungkin pada saat aku agak terlambat ya. Mungkin teman-teman ada yang mungkin dari lahir atau bahkan dari SD udah militan gitu, melayani Tuhan luar biasa. Kalau mungkin aku agak terlambat ya. Aku mulai melayani Tuhan tuh kelas 1 SMA. Aku mulai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ibaratnya kasih mula-mula lah, kalau yang orang-orang pada ngomong kan. Aku mengalami Tuhan tuh pada saat SMA. Kenapa? Karena ya kadang Tuhan mengizinkan kita yang tadi juga baru habis diskusi sama Daniel kan. Kita setiap orang pasti pernah mengalami, pasti punya masa lalu gitu. Benar. Pasti punya masa lalu yang kelam gitu loh. Tapi itu adalah pilihan kita, apakah kita lewat masa lalu itu, apakah kita mau memilih untuk percaya sama kehendak Tuhan, apa kita makin hancur? Apa kita memilih yang sebaliknya gitu loh. Nah, dan aku percaya pada saat kita memilih kehendak Tuhan, pasti ada kemenangan di sana. Pasti ada mujizat di sana. Ada mujizat setiap hari kan, itu janji Tuhan. Nah, jadi semuanya terjadi pada saat aku ini sebenarnya lahir dari keluarga yang mungkin ya sangat inilah, ya kita berkecukupan, cuma nggak lebih-lebih banget. Bukan orang yang kaya banget, enggak gitu loh. Aku lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Lalu karena pada saat itu masih kecil, terus namanya anak kecil, aku lahir di keluarga Kristen padahal. Tapi aku nggak pernah mengalami Tuhan sendiri. Nah pada saat aku kecil, puji Tuhan, aku dipercayakan sama Tuhan banyak talenta, banyak bakat gitu loh. Tapi karena anak sekecil itu dipercaya talenta, itu membuat aku menjadi pribadi yang sangat sombong. Pada saat itu. Nah, makanya itu aku menjadi pribadi yang sangat sombong. Jadi pada saat aku kecil itu, aku dipercaya Tuhan, aku punya talenta bisa menyanyi. Jadi pada saat aku kecil, aku sampai SD aku lomba kemana-mana gitu loh, nyanyi. Sering dapat juara juga gitu loh. Nah itu menjadikan aku pribadi yang sombong. Aku ngerasa wah aku hebat nih. Ibaratnya aku bisa menang tuh karena usaha aku sendiri gitu loh. Tapi berhati-hatilah teman-teman. Pada saat yang Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tuh benar. Pada saat fondasi kita bukan Tuhan gitu loh. Pada saat Tuhan mau ambil, kita akan sangat kecewa teman-teman. Jadi pada saat itu aku mengalami yang namanya, ibaratnya namanya kita anak kecil mengalami yang namanya pubertas kan. Lalu suaraku berubah, aku nggak bisa menyanyi seperti aku pas masih kecil gitu loh. Range aku pun berbeda gitu loh. Nah saat itu aku udah nggak bisa lomba lagi. Wow, itu down banget, tekanan gitu loh. Nah tapi namanya bukan manusia kalau bukan manusia kalau jatuh sekali itu langsung tobat gitu loh. Namanya manusia perlu berkali-kali gitu loh. Nggak kapok-kapok lah intinya. Jadi pas aku SMP, karena aku ngerasa kan, waduh nyanyi ini udah, aku orangnya emang demen nyari hobi begitu ya Nil. Mungkin Daniel kalau yang udah lama kenal aku pasti tahu banget lah. Aku suka nyari hobi yang mentereng-mentereng dan aneh-aneh gitu. Suka nyari hobi aneh. Tapi yang positif ya, bukan yang ke arah bukan ke arah narkoba atau apa gitu. Ya enggak. Pada saat SMP aku hobi banget yang namanya main basket.
Terus aku tekunin kan itu, aku tekunin sampai akhirnya ya kayak gitu lagi, aku ikut lomba gitu kemana-mana. Sampai ya aku jadi sombong lagi. Jadi jatuh sekali lagi gitu, sombong lagi. Sampai akhirnya Tuhan izinkan aku cedera. Izinkan aku mengalami cedera meniskus meniskus lutut yang membuat aku sekarang untuk main basket nggak bisa lebih dari setengah jam karena itu akan sakit banget. Ya which is itu udah end of karir aku lah. Nah pada saat itu aku ibaratnya itulah turning point aku, sampai pada saat itu aku berdoa gitu loh. Tuhan, sebenarnya apa sih yang mau Tuhan pakai dalam hidup aku? Nah pada saat aku SMA itu aku memutuskan apapun yang Tuhan mau pakai, mau itu di dalam musik atau apapun yang Tuhan panggil gitu loh. Aku akan taat. Aku mau belajar untuk taat. Nah karena itu sampai bahkan sampai sekarang ibaratnya aku kan juga, aku mungkin sharing sama Daniel sempet ya Nil ya. Iya, Aku sharing sama Daniel, kalaupun Tuhan nggak, kan sekarang kan aku kan aktif aktif mungkin main musik di gereja gitu. iya, Kalaupun suatu saat Tuhan bilang waktu aku untuk main musik udah selesai, ya aku nggak apa-apa gitu loh. Karena aku percaya Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. betul, Tuhan bisa pakai siapa saja gitu loh. Contoh benar. kayak seorang Daud, ada seasonnya dia menjadi seorang Gembala, gembala, ada seasonnya dia menjadi seorang raja, ada betul, seasonnya dia menjadi seorang pemuji penyembah. Begitu juga kita gitu loh. Jadi jadi teman-teman jangan, kadang-kadang kan bertanya-tanya kan calling aku apa gitu loh. hmm, Padahal seharusnya kita nggak, jangan fokus sama callingnya teman-teman, tapi fokus sama callernya. wow, ya, Jadi kadang itu yang kita suka salah ya, kita fokus sama panggilannya, tapi kita lupa fokus sama sang pemanggil itu. Karena sebenarnya kita ini semua diciptakan sebagai pemuji penyembah. betul, Kita ini anak kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan yang memang desainnya adalah untuk sebagai pemuji penyembah. Begitu. Nah pada saat mungkin turning point hidup aku pada saat itu, pada saat aku cedera, aku nggak bisa ini lagi. Terus aku memutuskan untuk pada saat itu aku berdoa, lalu hadirat Tuhan mengalir kuat banget. Aku memutuskan untuk aku mau uh, give hidup aku untuk Tuhan, seperti itu. Dan aku percaya kalau mungkin mungkin kalau di Jepang kan ada namanya kesenian apa itu aku lupa. iya, iya, Jadi iya, gimana kini subuh gitu, Kim Suji ya. Jadi iya, ada piring yang apa yang pecah namanya, nggak tahu lah atau pokoknya, bahan-bahan lain, apapun lah. Pernak-pernik hmm, yang pecah lalu di iya, pakai emas, disatuin lagi dengan emas gitu loh. iya, iya, Dan sama aja kayak kita teman-teman, mungkin kita mengalami saat-saat ini yang namanya broken gitu loh. Yang saat ini kita dalam situasi yang terendah gitu loh. Tapi percaya deh, pada saat kita datang sama Tuhan dengan apa adanya, Tuhan akan pulihkan itu, bahkan bahkan seperti yang prakarya Jepang itu. Jadi yang tadinya piringnya udah pecah, disatuin lagi dengan emas, itu akan lebih mahal gitu. Itu akan menjadi lebih berharga. wow, ya, Jadi ya seperti itu sih. Dulu kayak ibaratnya mungkin aku mengalami proses yang seperti itu karena dulu aku sombong gitu loh. Lalu Tuhan proses aku sehingga sekarang aku nggak bilang sekarang aku udah rendah hati ya, cuma aku belajar untuk lebih rendah hati, belajar untuk lebih apa ya, uh, lebih taat, belajar untuk lebih taat, karena ketaatan itu jujur nggak gampang ya untuk taat. Udah sih kalau itu, kalau untuk turning point hidup aku, kan tadi Daniel bilang kenapa aku menjadi iya rohani ya gitu ya, iya, karena semenjak saat itu sih. wow. Nah, eh, ini flashback tadi ya, kok yang pas pertama-pertama suara berubah itu baru bisa nerima bener-bener kayak legowo, kayak oke deh, emang udah suara gue udah berubah. Itu makan waktu berapa lama sih waktu itu? Sebulan, 1 minggu, 1 hari, atau sampai bertahun-tahun? Setahun aku, Setahun. setahun. Karena ibaratnya
pada saat itu pride aku yang ditekan gitu. Hmm. Pride aku ditekan kayak tidur nggak nyenyak gitu loh, segala macam. Ibaratnya semua yang jadi ibaratnya kalau kita punya tumpuan gitu loh, kita punya fondasi, kalau bukan di Tuhan, ibaratnya fondasi kita sayang banget sama harta kita misalnya. Pada saat itu diambil, kita akan stresnya sampai parah kan. Betul, ya, ya. Nah, pada saat kita mengasihi suatu benda, ibaratnya kita Hmm. mengasihi mobil kita lebih Hmm. daripada Tuhan. Nah, pada saat itu diambil, kita akan kecewa. Nah, sama seperti aku pada saat itu suara aku diambil, itu aku menjadi kecewa gitu loh, karena tanpa sadar itu menjadi fondasi aku bukan di Tuhan pada saat itu. Oh. Jadi itu membutuhkan waktu yang sangat lama nih. Tapi gladly, untungnya untungnya Tuhan jamah aku sih. Dan meskipun sampai berulang-ulang ya, mungkin orang ada yang dalam satu kali kena lalu langsung langsung berpaling ke Tuhan. Kalau aku, karena pada saat itu masih sangat muda dan bandel gitu loh. Ibaratnya bebal lah bisa dibilang. Hmm. Jadi sampai 2 kali Tuhan izinkan itu. Seperti itu. Wah, Gitu sih, Nel. wow. Kalau yang lutut itu tadi itu memang kayak maksudnya final kayak memang gak bisa diapa-apain sama siapapun, memang udah ya lututnya forever bakal begitu, atau sebenarnya at some point masih ada cara gitu untuk memperbaikinya. Kalau lutut sih, aku udah konsultasi ke dokter juga. Itu sebenarnya ada cara untuk operasi, cuma nggak akan seperti semula sih. Oh, Nggak akan sama seperti semula. Kayak gitu. I see. I see. Oke. Nah, terlepas tadi kan Koko sempat bilang ada beberapa bakat. Eh, nah, bakatnya main musik itu kayak main gitar, main piano itu udah emang dari kecil juga, atau baru ketahuan setelah kedua hal ini diambil baru tiba-tiba main musik itu, piano itu mulai lebih sering lagi atau lebih kayak dipercayakan Tuhan gitu. Oh, kalau jujur kalau main piano sebenarnya aku belajar tuh dari kelas 3 SD ya, aku belajar piano itu. Oh. Aku belajar kursus klasik gitu kelas 3 SD, tapi sebelumnya aku nggak terlalu fokus main piano nih. Aku nggak terlalu fokus yang namanya main piano. Aku pun nggak kepikiran dulu bener-bener nggak kepikiran buat pelayanan gitu loh. Hmm. Nah, sampai eh, dulu tuh ada temen aku yang ngajakin. Ada temen aku yang pada saat itu kan dia ngelihat aku kayak nggak ada kerjaan lah, uring-uringan gitu loh. Hmm. Terus temen aku ngajakin, Drew mau pelayanan nggak? Mau pelayanan nggak? Ada di tempat gue ada gereja youth lah, bukan youth, kayak junior lah, Hmm. di bawahnya youth. Jadi pada saat itu kan aku masih SMA juga, mau nggak Hmm. pelayanan? Terus aku bilang, waduh, aku mainnya masih jelek banget gitu loh. Terus terus dibilang katanya nggak apa-apa, Drew. Nah, nggak apa-apa itu awalnya aku kira beneran nggak apa-apa kan. Eh. Nama kita belum pernah melayani, lalu kita masuk ke gereja kan, kita 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 harap semuanya akan menerima kita apa adanya. Begitu kan. Nah, iya, 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 iya. Nah, Eh. pada saat aku mencoba melayani, wah buset, aku main salah dimarahin. Terus FOH aku sampai dimatiin di belakang gara-gara mainnya hancur. Wow, wow. Jadi aku pun pernah mengalami itu lah. Jadi teman-teman yang mungkin pemusik, eh, yang mungkin dikritik gitu loh soal permainan gitu segala macam. Ya, you guys nggak sendiri lah. Aku pun pernah mengalami itu. Tapi aku percaya pada saat kita tergantung mindset kita kan, tergantung apa yang kita pilih. Kalau kita mau memilih untuk percaya sama janji Tuhan, lalu kita di dalam Tuhan tuh nggak ada yang namanya instan, teman-teman. Pasti ada yang Tuhan itu mencintai proses. So pada saat itu aku memilih untuk tidak mundur. Padahal berkali-kali aku udah kepikiran apa gue berhenti pelayanan aja gitu.
Apa Ya, gue berhenti mainnya, gue main malah gue diomelin, habis itu diomongin di belakang gitu. buset. Tapi untungnya pada saat itu eh, inilah pentingnya circle ya, gitu. Hmm. Pentingnya circle dalam temen aku, meskipun ada yang bikin down tapi ada yang support juga. Hmm. Ada yang support, Drew, ayo Drew gitu loh. Lu pasti bisa gitu loh. Nah itu aku bersyukur banget. Buat teman-teman aku yang pada saat itu menerima aku mau say thank you banget. Yang waktu itu mau ini mau support gitu loh. Nah, gara-gara dengan berjalan dengan proses, makanya dari yang tidak bisa menjadi bisa kan gitu. Betul. Nah, karena aku percaya nggak ada yang ibaratnya kita mau melayani Tuhan pakai lalu instan langsung langsung hebat gitu, enggak. Itu nggak ada, karena Tuhan mencintai proses. Itu sih. Kalau Wow. bakat, kalau bakat ya piano. Kalau piano sih jujur itu aku nggak merasa itu, awalnya nggak merasa itu talent ya. Tapi itu proses bersama Tuhan sih. Main piano, lalu main gitar. Percaya nggak percaya, aku baru belajar main gitar itu pada saat aku kelas 3 SMA. Aku baru pegang gitar itu. Karena pada saat itu ada komsel, karena ada komsel, lalu pemain gitarnya, temen aku pemain gitarnya tiba-tiba ini kayak udah nggak pernah datang gitu. Hmm. Terus mau nggak mau, yang lain kan bener-bener kayak udah nggak bisa gitu loh. Ya udah aku latihan pegang gitar gitu loh. Meskipun sekarang juga belum bisa-bisa banget. Wow. Begitulah nih kalau untuk piano sama gitar ya tadi ya. Wow. Tapi menjalani kehidupan ya kok ya. Pelayanan itu kan kayak zaman-zaman SMA gitu loh. Which is kan kayak bertahun-tahun lalu kan, kayak bukan 1-2 tahun lalu, bahkan beberapa tahun belakang sebelum pandemi juga gitu loh. Tapi apa gitu loh hal yang membuat lu tuh kayak betah bertahan di dunia kerohanian, padahal di sisi lain tuh banyak orang yang kayak mungkin kayak pas zaman-zaman lu juga kayak pelayanan dan sebagainya, tapi kayak pas zaman-zaman sekarang tuh kayak lebih fokus tuh kayak ke dunia sekuler 100%, ke dunia kerja 100%, kayak udah nggak ada istilah yang nggak usah pelayanan deh ya, hal sebau dikit rohani pun terkadang udah kayak nggak ada. Tapi sedangkan lu kayak udah bertahun-tahun lalu sampai sekarang tuh kayak masih sustain dan persisten di dunia kerohanian pelayanan ini gitu loh. Apa yang bikin sustain itu apa? Nah itu yang menurut aku kadang kita salah sih Nel. Kita suka kita suka membedakan antara antara sekuler sama rohani gitu loh. Hmm. Itu yang kita kadang salah gitu loh. Padahal kalau dalam Alkitab kan nggak nggak ada tulis nggak ada tulis kita harus bener-bener ibaratnya fokus cuma dalam rohani gitu loh. Ya. Ya pada saat kita melayani Tuhan ya kita melayani Tuhan di lewat apapun yang kita kerjakan gitu loh. Hmm. Apa lewat apapun, misalnya kita dipercayakan main musik gitu loh. Apakah lewat permainan musik kita banyak orang diberkati? Atau mungkin kita dipercaya di pekerjaan kita. Apakah dengan kita bekerja tuh banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan di saat kita bekerja gitu loh. Ada yang berbeda gitu saat kita bekerja, mungkin kita secara pekerjaan lebih punya integritas. Kita nggak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri gitu. Atau mungkin pada saat apabila kita atasan di kantor, mungkin mungkin kita orang lain yang nggak mengenal Tuhan akan menjadi tertarik gitu pada saat kita melihat kita, kalau ini bos bos gue punya kasih ya gitu, seperti itu. Atau sebenarnya dalam dunia pelayanan juga menurut aku itulah kesalahan kita, kadang kadang kita mengotak-ngotakan antara sekuler dan pelayanan gitu, padahal dimanapun kita melayani Tuhan. Seharusnya kita melayani Tuhan dalam, mau itu di gereja dan di luar gereja gitu loh. Kadang kita mengotak-ngotakan seperti itu. Itu yang menurut aku rada kurang tepat ya, menurut aku ya. Oke. Wow. Wow. Oke, kalau misalnya kita bilang soal eh, ubah deh dari yang tadi pelayanan, kayak mungkin katakanlah masih tetap dekat sama Tuhan. Nah, kalau ini kan kayak Iya. kayak mau nggak mau kan emang pasti bisa dipisahkan dong antara yang dekat sama Tuhan dan yang jauh sama Tuhan gitu loh kan, emang Oh, emang dua hal yang berbeda kan. Nah, kalau yang buat
lu sendiri kok tetap dekat sama Tuhan ketimbang jauh dari Tuhan dan 100% sibuk di dunia sekuler tanpa memikirkan Tuhan, tanpa melakukan yang kayak tadi lu bilang bekerja untuk Tuhan, benar-benar kayak full ya, jadi kayak orang serupa dunia inilah gitu loh, nggak serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang bikin lu begitu, yang bikin lu sustain di kerohanian itu? Stay di karena jujur aku ngerasa kita butuh Tuhan sih. Aku butuh Tuhan, seperti yang aku alami saat ini lah, masalah pribadi ataupun itu. Kita butuh kayak semenjak pandemi ini lah, banyak mungkin secara usaha yang down, secara pekerjaan yang down. Seharusnya pada saat-saat ini kita akan merasa kita butuh Tuhan gitu loh. Di dalam keadaan apapun kita butuh Tuhan. Karena jujur tanpa tanpa kalau aku nggak mendekatkan diri ke Tuhan, aku nggak akan kuat nih. Hmm. Mungkin ada banyak di sana yang secara ini mungkin mentalnya keras gitu atau segala macam. Cuma kalau aku ngerasa aku butuh Tuhan. Karena dan sepanjang ya itu dia konsisten kan, susah kan konsisten. Yeah. Mungkin kamu juga ngeliat aku mungkin seolah konsisten banget gitu loh. Padahal ada masanya aku down juga gitu loh. Ada masanya aku juga emosi gitu, namanya manusia. Ada masanya sedih gitu loh. Ada masanya nggak mood gitu loh untuk melayani. Tapi aku percaya uh, aku percaya ikut Tuhan tuh bukan hanya soal feeling. Wow. Bukan hanya jadi mungkin kita bisa pada saat kita worship di gereja gitu loh. Pada saat kita angkat tangan, mungkin kita secara feeling kita nangis gitu loh, kita ngerasa tersentuh gitu lewat pujian penyembahan atau lewat suara musik yang bagus, lewat suara WL yang bagus. Tapi sebenarnya intinya sebenarnya bukan itu. Gue nggak bilang itu salah ya. Aku nggak bilang karena Alkitab pun menulis kita harus menyembah Tuhan dengan segala yang kita punya, termasuk feeling kita. Betul. Tapi bukan itu yang terutama gitu loh. Yang terutama adalah pengenalan, ketaatan, keserupaan. Karena kita mengenal Tuhan, maka kita taat gitu loh. Jadi ini ada urutannya tuh. Karena kita mengenal, maka kita taat. Karena kita taat, maka kita semakin serupa dengan Tuhan. So, jadi pada saat kita, nah itu kan balik lagi perjumpaan pribadi kan. Pada saat kita worship, ini aku ngutip mungkin Pastor Prismanus sama ya. Pada saat kita worship gitu, pada saat kita nyembah Tuhan 2 jam, pada saat kita dengar khotbah 3 jam, pada saat kita saat teduh 2 jam, itu bukan Tuhan yang makin mengasihi kita, teman-teman. Karena Tuhan itu bukan punya kasih, Tuhan itu adalah kasih. Betul, ya. Nah, pada saat kita worship 2 jam, pada saat kita baca Alkitab 1 jam, pada saat kita dengar khotbah 1 jam, kita yang makin mengasihi Tuhan. Kita yang makin mengerti, kita yang semakin mengenal Tuhan. Nah, karena kita mengenal, maka kita akan otomatis taat. Karena kita taat, kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan lewat itu Tuhan akan memakai kita untuk tujuan mulianya. Kayak gitu, seperti itu. Wow. Nah tadi aku tertarik sih pas Koko bilang kayak beberapa kali tadi awal-awal juga sempat bilang bahwa sempat down dan lain sebagainya gitu. Kemudian ya balik lagi gitu. Kayak bikin dari down itu kayak kalau misalnya kayak down, burnout, karena kan kita nggak bisa pungkiri lah zaman sekarang banyak juga anak-anak muda kan pasti yang terkadang ngerasa down, mungkin ngerasa burnout juga atau ngerasa sedih dan lain sebagainya gitu kan. Balik lagi kita manusiawi pada umumnya kan, kita semua masih hidup di tubuh jasmani gitu. Nah ketika kita ngerasa kayak gitu atau ketika Koko sendiri pada waktu itu ngerasa down dan lain sebagainya gitu,
apa hal-hal yang bikin Koko tuh bisa kembali semangat lagi atau bisa kembali mempunyai spirit untuk bangkit lagi gitu dan tidak berlarut-larut di dalam down atau burnout atau kesedihan kesedihan itu. Pada saat kita down, kadang ini yang suka salah kadang. Pada saat Hmm. kita down, kita ngerasa terhakimi. Hmm. Lalu kita pada saat kita down, kita istilahnya yang di dunia pelayanan di dunia pelayanan itu suka menghakimi adalah kalau misalnya kita dalam Tuhan kita nggak mungkin down, kita harus ngegas terus gitu loh. Hmm. Jangan berhenti, kita harus gas terus gitu loh. Itu itu bikin kita semakin burnout sebenarnya teman-teman. Iya sih, betul betul betul. Nggak ada remnya ya. Nggak ada remnya. Jadi Eh, sebenarnya pada saat kita down, pada saat kita burnout, itulah saatnya seharusnya kita step back, take a step back. Hmm. Jadi kita kita mundur sebentar, lalu dalam dalam kesendirian kita gitu, bukan kita bukan merenungi nasib kayak gitu, bukan merenungi nasib atau Iya, kita atau kita curhat kita curhat di habis itu sosmed. gosipin orang, bukan gitu. Nah pada saat kita step back itu kita merenungi sebenarnya kita melakukan ini untuk apa sih gitu. Kita reflect Hmm. ke kita reflect ke tujuan awal kita. Hmm. Kita awal melayani tujuannya untuk apa sih? Untuk melayani Tuhan apa untuk meninggikan nama kita sendiri? Aku pun aku pun jujur kok beberapa beberapa kali dalam aku pelayanan aku nggak jujur gitu loh. Padahal yang aku cari itu bukannya Tuhannya gitu loh. Ya aku cari untuk nama aku sendiri, aku jujur kok. Jadi biasakanlah untuk berdoa dengan datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Karena Tuhan juga nggak mau kita, ibaratnya kita sebagai manusia kita pakai topeng gitu loh. Hmm. I like this. Ya, Tuhan mau kita datang dengan apa adanya. betul. Karena aku percaya keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau kita nggak terbuka, kita datang masih pakai topeng gitu loh. Kita ngerasa kita nggak perlu dipulihkan gitu loh. Gimana Tuhan bisa bekerja gitu loh. Betul. Karena iman itu bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa keterbukaan kita nggak akan, ya Tuhan nggak bisa bekerja pribadi. Karena pribadi Tuhan tuh bukan pribadi yang pemaksa, dia pribadi yang lembut. Benar. So pada saat kita kita pakai topeng, kita ngerasa kita baik-baik saja, atau kita ngerasa oh gue bisa kok ini dengan kekuatan gue sendiri gitu, ya gimana gimana Roh Kudus bisa bekerja gitu, nggak mungkin. Karena that's why kita butuh yang namanya keterbukaan apa adanya, kayak kayak mungkin aku sama Daniel, kita Hmm. sama-sama saling terbuka gitu loh, Betul. saling apa adanya. Jadi nggak usah, ibaratnya ibaratnya kalau kita punya ibaratnya punya pembina pembina rohani atau siapapun juga, atau orang tua lah, atau orang terdekat lah. Kalau yang udah punya pasangan mungkin suami istri gitu, Hmm. terbuka aja gitu, Betul. terbuka aja. Dan apalagi dalam di dalam Tuhan gitu loh. Tuhan akan menerima Tuhan akan menerima kita apa adanya kok. Tapi Tuhan nggak merancangkan kita untuk jadi apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya, cuma Tuhan nggak merancangkan kita untuk jadi apa adanya. Itu again ya. Benar. Kadang kadang itu yang banyak dipleset-plesetin. Udah Tuhan menerima aku apa adanya, jadi aku ngelakuin dosa nggak apa-apa. No gitu. Tuhan punya rancangan baik, gitu. Kacau. Rancangan yang indah. Tuhan nggak merancangkan kamu untuk jadi apa adanya, tapi Tuhan menerima kamu. Betul. Begitu. Jangan dipleset-plesetin ya. Kacau orangnya nanti. Kadang kan kayak gitu, Aduh. dipleset-plesetin. Bahaya. Bahaya kalau dipleset-pleset ini udah lama-lama ntar
Ya udah, emang gue apa adanya begini, ya udah nggak Ya apa-apa. Gue nggak udah, kerja, gue santai, cintain. nggak apa-apa, apa adanya. Saya begini ya udah nggak apa-apa, apa adanya. Nggak begitu juga, ya sadar diri lah ya. Jangan-jangan Iya. sampai terjebak lah. Apa adanya dalam artian hati lu yang apa adanya, bukan bukan sikap lu yang kalau begitu ya begitu aja terus nggak berubah, nggak juga ya. Jadi jangan-jangan jangan salah persepsi lah. Jangan salah persepsi. Oke, berlanjut lah dari Berlanjut. situ. Kan Koko kan sering bilang kan kayak pengenalan, ketatan, kesupan. Barusan kan disebut juga tuh pengenalan. Nah, kalau kita ngomong soal kenal, tahu kenal kan kayak itu kan satu kata tuh yang kayak bener-bener luas gitu loh artinya. Kadang tuh kayak Luas. orang bisa bilang kayak misalnya orang bilang ke gue, bilang lah kayak, gue kenal Daniel, gue kenal Daniel. Tapi kayak kenalnya tuh kenal sampai seberapa kan? Kayak misalnya aku bilang aku kenal kalian dulu, aku kenal. Tapi aku kenalnya sampai seberapa? Apakah aku benar-benar kenal 100% atau aku kenalnya tuh hanya Tahu dong. sebatas kayak di awan-awang gitu loh. Hmm. Nah, itu kan eh, masih dipertanyakan kan. Kalau menurut Koko tuh kita kenal Tuhan harus seperti kenal sebatas apa gitu. Pengenalan akan Tuhan, ya kita seharusnya kita mencari tahu. Kita punya kerinduan untuk mencari tahu akan Tuhan. Kita punya kerinduan karena again again kita nggak akan ada namanya batasannya. Kita udah taraf kenal banget gitu, nggak ada gitu loh. Hmm, Kenal kita udah full, nggak gitu loh. Seperti contohnya kita mengenal pasangan kita lah. hmm, Makanya kalau di BPN kan suka ditanya tuh, e, kamu kenal pasangan kamu berapa persen? hmm. Terus bilang, ada yang jarang yang berani bilang 100%, karena nggak akan bisa gitu. Iya That's why sih, kita betul. kita seharusnya sama seperti Tuhan, seharusnya kita mencari Tuhan dengan cara ya baca firman. Karena Yohanes 1 ayat 1 kan mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, lalu firman itu adalah Allah sendiri. Gimana kita bisa tahu, bisa kenal Tuhan kalau misalnya kita nggak pernah baca firman itu, begitu loh. Jadi lewat lewat firman, lalu lewat perjumpaan pribadi juga. Pada saat dalam kesendirian kita, apakah kita tetap menyembah Tuhan? Seperti Daniel kan, seperti Daniel, Hmm, dia dikatakan dia menyembah Tuhan seperti kebiasaannya. benar, ya. Jadi bukan dia menyembah Tuhan pada saat dia lagi susah gitu, dia berdoa gitu. Nah, nah, Bukannya pada saat dia dapat dapat hadiah lotre baru dia berdoa gitu. baru Oh, dicari Tuhan, betul. tapi seperti kebiasaannya. Wow, Nah, seperti yang kalau kita melakukan itu, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Kayak gitu. wow. Berarti pengenalan itu berjalan terus-menerus ya, bukan kayak Terus satu-satu. menerus. Sebenarnya itu tiga tahap ini kan berlanjut terus berarti selama kita hidup terus In a lifetime. kena cari tahu ya. Ya, in a lifetime. In a lifetime. Wow, amazing. Oke, nah kalau misalnya kita lanjut nih kok sebagai manusia gitu kok, sebagai Hmm. anak-anak Tuhan ya. Menurut lu kok, selain kita pengenalan, ketaatan dan menjadi serupa dengan Tuhan gitu dalam proses untuk kita membantu kita untuk eh, mencapai semua itu kok. Di mana sih kok menurut kok letak peran daripada sebuah persekutuan kayak komunitas gitu? Ada nggak perannya di dalam proses pembentukan ini? Kalau ini berbicara soal komunitas ya, hmm, kita sangat perlu, ibaratnya dalam keseharian kita, seperti aku sering bilang ya, seperti ibaratnya pemain atlet lah, atlet basket. Aku suka main basket gitu loh dulu. Aku suka main basket. Jadi kita ada titik-titik di mana kita nggak bisa melihat kelemahan kita sendiri. Hmm, That's why kita butuh satu sosok orang orang seperti pelatih yang bisa ngelihat di mana titik kelemahannya kita, lalu mengkoreksi kita. Nah, kalau misalnya kita nggak punya komunitas, nggak punya orang yang bisa mengingatkan kita, kita akan menjadi orang yang menjadi menjadi orang yang akan sangat, bisa dibilang senternya di diri kita sendiri gitu.
Senternya bukannya Tuhan tapi diri kita sendiri. Kita ngerasa kita udah benar gitu loh. Karena nggak ada yang mengoreksi kan. Nah itu tergantung kita apakah kita bisa cukup rendah hati untuk mengakui kalau memang kita tidak sempurna. Nah, Kalau memang kita butuh Tuhan. Nah ini ngomongin cukup rendah hati, eh, ini aku mengalami secara pribadi. Mungkin aku nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang lagi ini ya, yang lagi eh, mungkin pindah pelayanan karena lokasi atau gimana gitu loh. Pindah pelayanan, pindah gereja karena karena lokasi kerja atau gimana. Mungkin di tempat pelayanan teman-teman yang pertama mungkin teman-teman dipercaya sebagai leader gitu loh. Nah, pada saat pindah ke tempat kedua itu akan terlihat apakah teman-teman ini akan teruji apakah teman-teman berendah hati apa enggak gitu loh. nah, ya. Karena seharusnya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dipercaya sama Tuhan, kita akan semakin rendah hati seperti ilmu padi kan gitu. Jadi seharusnya semakin kualitas kita baik gitu loh, pasti kita akan semakin rendah hati. Nah itulah yang namanya yang peran komunitas dalam hidup kita, karena kita butuh sosok seseorang yang bisa mengingatkan kita. Dan pastinya di dalam komunitas tuh ada yang namanya konflik. Dan aku percaya konflik itu konflik yang mendewasakan. Seperti Alkitab mengatakan, seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Benar. Jadi kalau di dalam komunitas kita nggak ada masalah, berarti kita belum dekat. Berarti kita tidak sedekat itu, berarti. Betul. Either kita tidak sedekat itu atau komunitas itu tidak berjalan. Ya, kalau nggak ada konflik sama sekali. Nih Daniel juga, dia pelayanan di komunitas pasti tahu banget. Namanya konflik tuh pasti ada. Dan sangat berbelit-belit gitu. Ada. Dan komunitas sangat berbelit-belit, apalagi kita secara latar belakang beda, didikan orang tua beda, jenis kelamin beda. Nggak mungkin sama gitu. Nggak mungkin ya. Kadang kita dalam satu darah aja, kadang kakak adik berantem gitu, gimana orangnya. Iya pasti. Kakak adik aja berantem, apalagi yang secara latar belakang beda kan. Betul. Nah semakin ada kedekatan itu, pasti ada konflik. Nah masalahnya apakah pada saat ada konflik itu kita mau sama-sama belajar menjadi semakin serupa seperti Kristus, atau kita mau musuhan terus sih seumur hidup. Atau kita mau musuhan terus. Nah pada saat kita mengambil keputusan untuk kita mau maju, kita mau berproses, maka di situ kita akan semakin dewasa, menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin serupa seperti Kristus. Tapi kalau begitu berarti kayak misalnya kalau ada orang nih ya, anak muda gitu ngomong kayak ya kita berandai-andai lah, misalnya ada yang ngomong, aku nggak mau di sini lah karena ini komunitas ini begini. Terus di sana enggak, aku juga nggak mau di sana. Di sana begini, di sana terlalu begini. Kira-kira ada nggak sih kok komunitas rohani gitulah? Karena memang kita bahasnya rohani kan. Ada nggak sih komunitas rohani yang akan benar-benar tuh sesuai dan ya benar-benar ya pokoknya sesuai dengan kemauan kita dan sesuai dengan ekspektasi kita gitu? Nggak akan ada. Karena kalau kita pandang manusianya pasti mengecewakan. Sama aja kalau kita pengen mencari gereja yang cocok sama kita, yang secara ini perfect, nggak akan ada gitu loh. Nggak akan ada gereja yang perfect, nggak akan ada komunitas yang perfect, nggak akan ada manusia yang perfect gitu loh. Nah, masalahnya adalah yang dikorek pada saat kita ada konflik gitu. Sebenarnya harus kadang itu yang kita sebagai manusia salah ya gitu. Pada saat kita konflik, selalu kita sudut pandang kita ke orang itu gitu loh. Tapi kita lupa diri kita sendiri udah ngelakuin yang benar apa belum ya gitu.
Nah pada saat diri kita udah ngelakuin yang benar, udah ngelakuin yang terbaik gitu loh, pada saat pada akhirnya pecah gitu loh. Ya ini aku ngutip dari Pastor Philip Mantova ya. Ya Hmm, mungkin waktu orang itu di kehidupan kita mungkin sudah habis, atau mungkin nanti suatu saat akan datang lagi gitu loh, tapi akan ada di waktunya Tuhan gitu loh. betul. Seperti itu. Kita koreksi koreksinya tahu dari mana? Ya dari Alkitab lagi, again. Hmm, Bukan menurut bukan menurut siapa? Bukan menurut teman kita benar, bukan menurut orang tua kita benar, tapi apa yang menurut Alkitab benar, menurut firman benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. wow, betul. Benar, 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 benar. Right, right, right. Itu dia. Wow, wow. Jadi jadi ya memang ikut komunitas itu memang tidak selalu enak ya, pasti ada konflik dan lain sebagainya gitu. Tinggal kitanya mau didewasakan. Berarti kalau mungkin pertanyaan terakhir deh, kau mungkin kalau lu boleh kasih tips-tips nih kau buat yang lagi nonton, mungkin yang baru mungkin mau join komunitas atau yang lagi cari gitu. Nah, ada nggak sih karakter atau attitude yang harus kita miliki ketika kita bergabung di sebuah komunitas? Menurut lu, Kak? Attitude yang harus kita miliki adalah uh, sebenarnya cuma satu, cuma satu yang ini jadi moto, mungkin moto suatu gereja juga. uh, Loving God, loving people. Wow, Motonya wow sebenarnya ya. cuma satu, kasihilah Tuhan Nah, alamu, lalu kasihilah kasih sama sistem. manusia. Itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Betul. Dasari semua perbuatanmu dengan kasih, bukan dengan kebencian. Jadi pada saat ada konflik, dasarlah semua itu dengan kasih. Pada saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, eh, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka dasarlah semua itu dengan kasih. Jadi kita mengasihi Tuhan lalu mengasihi manusia. Itu sih intinya, sebenarnya kasih sih semuanya. Wow. Wow, mantap banget. Gila, seru ya ngobrol-ngobrol hari ini luar biasa. Dari kita worship sampai kita sharing dari tadi. Ya Wah, sangat-sangat luar biasa. Gue mungkin wakili semua yang nonton kok sama wakilin diri gue pribadi. Gue ngucapin banyak-banyak terima kasih buat waktunya, worshipnya tadi, sharing-sharingnya sangat memberkati ya. Mungkin sebelum kita doa bareng nanti tutup, aku juga aku cuma thank you mau banget sedikit aja. banyak. Aku Nggak, aku juga mau thank teh. you banget, justru justru dengan aku pun terberkati lewat worshipnya Daniel, lewat teman-teman semua. Kadang pada saat kita melayani itu bukan orang lain yang diberkati. Kadang ya aku percaya pada saat kita melayani justru kita yang diberkati. Benar, benar. Iya, betul, Itu yang betul. aku pun dilawat Tuhan pada malam hari ini. Dan aku Wow, percaya sama. aku udah berdoa tadi kan. Aku udah berdoa biar Ya, apapun yang kita berdua diskusikan, biar itu adalah isi hati Tuhan. Itu apa yang Tuhan mau ucapkan pada malam hari ini. Jadi bukan bukan sekedar apa yang menjadi kehendak kita. benar. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara melalui kamu dan aku, Betul. melalui kita berdua ini. Yes. So, ya terpujilah nama Tuhan. Aku percaya Tuhan hadir Amin. di sini, Tuhan melawat setiap kita pada malam hari ini. Baik yang menyaksikan secara live atau mungkin nanti yang Nonton rerun. nyaksiin secara siaran ulang ya. Mm-mm. Aku Wow. percaya Tuhan So, akan menjamah kalian semua. Kita semua sih, amin. menjamah kita semua. Amin. Amin. Wow. Gue mungkin cuma sedikit aja guys ngerangkum 3 hal aja sih ya yang menurut gue itu benar-benar kayak ngena banget ya, walaupun sebenarnya semuanya sih ya sangat memberkati semuanya secara keseluruhan, cuman 3 hal aja yang aku rangkum. Yang pertama, kenal callernya daripada callingnya. Jadi kita harus kenal Tuhannya dulu gitu loh. Kenalnya nggak terbatas dari kenal hari ini kemudian kita udah langsung tahu, enggak, tapi kita belajar terus kenal setiap detik, setiap hari, setiap jam. Kita belajar kenal Tuhan terus, dibandingkan kita cari-cari calling kita apa sih. Kenal dulu Tuhannya. Kalau kita udah kenal Tuhannya, nanti kita baru akan tahu panggilan kita itu di mana sebenarnya. Dan yang kedua adalah ya kehidupan kita itu penuh dengan proses ya, pasti semuanya ada ups and downs gitu loh. Bahkan aku pribadi pun ngalamin gitu loh ya. Dan
jujur kata nih, Ko Andrew ini salah satu orang yang nemenin aku selama kurang lebih ya 2 tahun pandemi ini ya, melewati segala musim kehidupan itu nih. Kita berdua nih cukup dekat ya selama 2 tahun ini gitu loh. Jadi ya kita sama-sama tahu lah satu sama lain, dan benar yang dia bilang bahwa keterbukaan itu kunci segalanya gitu. Jadi kalau teman-teman diproses ya, teman-teman mungkin bilang udah ngomong ke Tuhan, udah doa, ya usahakanlah teman-teman punya teman atau punya komunitas yang benar-benar baik, sehingga teman-teman bisa terbuka juga di situ. Karena balik lagi, kita manusia, kita butuh satu hal yang memang nyata juga kan. Memang Tuhan nyata, tetapi mungkin ya kita nggak selalu bisa dengar Tuhan audible ngomong sama kita kayak di Alkitab kan terkadang. Jadi terkadang kita perlu teman juga yang tentunya menurut pandang hikmat kita juga, dan menurut Tuhan juga benar gitu, sehingga kita bisa terbuka sama dia dan dapat banyak masukan gitu loh ya. Jadi aku encourage teman-teman juga, mungkin kalau teman-teman ada di proses malam hari ini, ya nikmati prosesnya, jalani prosesnya, syukuri prosesnya, dan di saat yang bersamaan cari juga orang-orang atau komunitas yang teman-teman bisa jadi apa adanya dan nggak usah pakai topeng gitu loh. Karena bahkan lagu dunia aja ada yang bilang kalau buka dulu topengmu, kan lagu dunia aja ada yang nyiptain begitu kan, itu kan faktanya begitu. Jadi emang topeng itu nggak perlu ada sebenarnya, apalagi untuk kita anak Tuhan. Tanggalkan semua itu, be yourself aja gitu loh, jangan pura-pura, jadi apa adanya aja, itu akan lebih baik. Dan yang ketiga, ya pastikan teman-teman di tengah apapun itu kehidupannya, baik itu komunitas atau baik itu di pekerjaan, di plan manapun, kalaupun ada konflik, kalaupun ada apapun, ya pergunakanlah itu dengan bijak. Ya memang kita saling menajamkan betul, tetapi setelah itu ya sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri, sama-sama bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan bukan dari kehidupan kita, bukan nama si iblis. Kalau kita misalnya perangnya berketerlanjutan dan gak ada henti-hentinya, ya itu bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tapi kalau kita berantem tapi habis itu kita belajar, sama-sama introspeksi, kemudian sama-sama saling mengasihi lagi ya, loving God, loving people lah itu tadi, ya pasti Tuhan yang akan dipermuliakan. Jadi kasih salah satu kunci yang utama juga di dalam kehidupan kita, untuk kita belajar mengenal Tuhan, belajar bertumbuh, dan belajar melewati setiap proses di dalam kehidupan setiap kita. Yuk teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa yuk, berkati Ko Andrew juga dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami tahu Tuhan kalau hari ini kami ngobrol, kami diskusi, kami worship Tuhan, itu bukan karena kami yang merancangkan, bukan karena aku yang merancangkan, bukan karena Ko Andrew yang merancangkan, tapi karena Engkau yang merancangkan Tuhan, Engkau yang menetapkan hari ini, tanggal ini, detik ini, untuk kami berbincang-bincang di live ini. Tuhan, kami bersyukur untuk segalanya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ko Andrew Tuhan, untuk setiap pelayanannya Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kemanapun dia melayani Tuhan, biarlah selalu ada penyertaan-Mu, tuntunanmu, bimbinganmu, hadiratmu Tuhan, melalui setiap permainan musiknya, setiap suaranya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara, berkarya lebih bebas lagi dalam kehidupannya Tuhan, juga dalam pekerjaannya Tuhan. Kau putih berhasil senantiasa Bapa, Kau sertai Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau tuntun Tuhan, Kau berikan hikmat-hikmat yang baru, marifat-marifat yang baru Tuhan. Kau berikan tuntunanmu lebih dan lebih lagi dalam kehidupan pekerjaannya juga Bapa, dalam keluarganya juga Bapa. Selalu Kau berikan damai sejahtera, sukacita Tuhan. Berkati Ko Andrew, berkati orang tuanya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, dan berkat yang berlimpah Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan setiap pribadi yang sedang menyaksikan atau yang menyaksikan nanti Tuhan bergumul dengan masalah apa, tapi kami tahu satu hal Bapa, bahwa tidak ada satupun hal yang sukar di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, biarlah iman kami dilandaskan oleh Yesus Kristus, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Biarlah iman kami dilandaskan oleh Engkau Tuhan, sehingga iman kami Tuhan melalui setiap proses, pergumulan, kesulitan, masalah yang kami hadapi Tuhan, menjadi semakin teguh, semakin kuat, dan semakin kuat, bahkan semakin bertumbuh Tuhan. Bukan goyah, bukan lesu, bukan menghilang Tuhan, tetapi justru makin jadi makin teguh Bapa, dan menjadi satu tiang Tuhan yang dapat menopang kami Tuhan Yesus, untuk terus bersandar kepadamu Tuhan, untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Biarkan iman kami Tuhan didasari oleh Engkau Tuhan, bukan oleh keinginan hati kami, bukan oleh kerinduan hati kami, bukan oleh hal-hal yang kami inginkan, tetapi biarlah iman kami selalu Tuhan ada bersama dengan Engkau Bapa. Dan biarlah juga Tuhan kami belajar Tuhan untuk selalu bertumbuh Tuhan, menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih dewasa. Biarlah kami mempunyai kasih kepadamu lebih dan lebih lagi Tuhan, juga kasih kepada sesama Tuhan, kasih untuk saling menerima, saling menasihati, dan saling belajar
ajar Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Bapa, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau pulihkan Tuhan, yang memerlukan jawaban doa Tuhan Kau yang jawab dalam waktu-Mu. Bapa, kami selesai, tapi kami tahu Engkau tidak pernah selesai dengan kehidupan setiap kami, karena itu terus berkarya, terus beracara, dan terus sertai kehidupan kami, sebab tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, puji, syukur kami kembalikan kepadamu. Biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan melalui live malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you. God bless you all. Mungkin aku sama Ko Andrew pamit undur diri ya malam hari ini. Ini ada Ko JJ nih baru join nih. Yes. Halo Ko. Ada. Hai Ko. Love you brother. Mantap, Okay. Tadi aku di GBPRJ denger khotbahnya Ko JJ juga. Ibadah Raya 1. Mantap kan. Oke lah. Kalau begitu guys, kita selesai malam hari ini ya. Stay safe and stay healthy everyone. See you all next week jam 7 sore. God bless you all and bye-bye. Bye-bye.